Halo Bung Rocky, kita ketemu lagi ya. Tapi sebelum kita mendiskusikan banyak hal, terutama berkaitan dengan masalah politik, kita update dulu perkembangan. Kalau kemarin soal gagal ginjal itu kelihatannya sudah mulai bisa teratasi karena pemerintah mendatangkan berbagai obat-obatan termasuk dari Singapura, Jepang, dan beberapa negara lainnya gitu. Mudah-mudahan itu berdampak positif lah terhadap penurunan angka gagal ginjal di kalangan balita. Tapi di satu sisi ternyata Omicron varian baru itu diam-diam kemudian udah mulai jumlahnya meningkat lagi, dan ini ada yang masuk dari Singapura. Padahal kita kan tahu Singapura sudah mulai membuka pintu wisatawannya dan orang Indonesia pasti paling banyak di sana. Jadi saya kira kita mesti ingatkan ya para viewer kita bahwa belum selesai soal Omicron ini. Jadi jangan kemudian menganggap enteng. Ya, saya kira itu. Jadi COVID ini jadi pelajaran sosial juga penting, yaitu perlengkapan diri untuk mencegah COVID. Tapi juga ada pelajaran ilmu pengetahuan. Kan kalau saya baca-baca jurnal itu, setelah COVID atau selama COVID itu mungkin puluhan atau ya 40 sampai 80 laboratorium modern baru untuk membaca arah dari pandemi ini. Tapi selalu kan ada semacam kedaruratan di mana obat terpaksa dipakai itu sebelum penelitian efek dari interaksi obat itu selesai itu. Jadi memang kedaruratan itu membutuhkan kecepatan penanganan medis, tetapi riset-riset itu kan belum sempurna tuh. Misalnya satu obat digandengkan dengan obat yang lain itu belum diperiksa efek sampingnya apa itu, interaksi antara kimia itu. Demikian juga yang berlangsung dalam soal gagal ginjal itu ya, mungkin aja ada reaksi kimia dari antar obat yang diperparah oleh kondisi anak-anak ini selama pandemi, kesehatan menurun, daya tahan tubuh menurun karena kesulitan ekonomi. Tentu itu bagian sifat yang harus atau peristiwa yang harus dianalisis oleh para epidemiologis. Tapi yang penting bagi kita ada semacam rasa aman bahwa proteksi negara itu terasa kan itu. Dan jangan paniklah negara, kan tiba-tiba Menteri Kesehatan bicara macam-macam soal kebijakan yang sebetulnya kebijakan kimia itu dan perlindungan kesehatan yang harusnya BPOM yang duluan bicarakan. Kan Menteri Kesehatan adalah mengatur itu. Jadi sekali lagi saya baca BPOM akhirnya mengakui bahwa mereka kurang melakukan evaluasi itu yang harusnya bertahap itu macam-macam lah eksepsinya. Tapi sekali lagi balik pada isu kesehatan masyarakat, itu juga yang dituntut akhirnya oleh publik bahwa lebih baik Presiden Jokowi fokus pada hal-hal yang seperti ini, pendidikan, kesehatan masyarakat, dan fokus pada IKN itu apa itu. Kita tahu bahwa kalau IKN terbentuk misalnya, lalu siapa yang akan isi di situ? Sementara balita kita udah meninggal dan yang masih sehat juga itu pasti akan ada krisis nutrisi sehingga bonus demografi nggak ada gunanya. Jadi nanti kita akan lihat kalau IKN akhirnya dibangun itu yang isi itu pasti kelas elit aja, sementara kelas bawah tercecer karena kesehatan dan pendidikan mereka tidak diperhatikan presiden. Itu intinya sebetulnya. Jadi ada trade off selalu antara kemewahan legasi dengan yang disebut the pyramid of sacrifice, piramida kurban manusia itu ada pada rakyat kecil. Ya, saya sepakat itu. Saya kira ini mesti hal-hal yang begini ini jauh lebih darurat dan harus segera mendapat perhatian pemerintah daripada kemudian Pak Jokowi menjual mimpi orang ngopi-ngopi di Starbucks di ibu kota baru, kemudian melengkapi furniturnya dengan IKEA dan sebagainya. Ya itu kan mereka mak-mak yang kehilangan anak-anak karena tewas karena interaksi obat yang menyebabkan gagal ginjal, mak-mak yang harapan mereka batal karena kanjuruhan. Jadi demikian juga ibu-ibu, mak-mak yang kehilangan putra-putrinya dalam banyak kerusuhan termasuk kilometer 50 segala macam. Kalau dia melihat Pak Jokowi pamerin ibu kota baru, bagi mereka itu apa? Itu hampa itu. Kan empati presiden mesti pada mereka yang tertinggal. Kita mesti sapa justru mereka yang tertinggal. Bukan kasih harapan yang harapan itu hanya bisa ditonton oleh mereka yang sekarang mengalami misery itu. Dari 100 juta manusia Indonesia yang sekarang mungkin kalau pakai ukuran World Bank itu udah jadi mungkin 150 juta rakyat udah miskin. Dia nggak mungkin membayangkan apa yang diterangkan oleh Pak Jokowi sebagai sales boy untuk jual IKN kan. Jadi bagi mereka
apa gunanya IKN itu kalau 2 hari ke depan dia nggak tahu mau makan apa kan? Kan itu yang kita sebut empati sosial tuh, yang harusnya Presiden Jokowi ke situ tuh, bukan pamer ibu kota lalu kumpulin seluruh konglomerat untuk invest di situ kan. Lebih baik puskesmas diperbaiki, jalan-jalan desa diperbaiki segala macam, akses pada pupuk, akses pada obat-obat pertanian itu diadakan. Karena kita mau menghadapi 2 hal. Pertama, potensi perang terbuka di Indo-Pasifik, dan kedua, krisis energi dan pangan yang akan berlangsung kira-kira 3-4 tahun ke depan lagi. Nah, kalau dia bertemu dengan perang terbuka itu bisa 1 dekade kita terjepit oleh kesulitan ekonomi. Itu pentingnya seorang presiden itu berpikir tentang keadaan rakyat di masa krisis, bukan membayangkan bahwa dengan pameran IKN maka krisisnya hilang. Itu delusinya gila-gilaan itu. Nah, faktor ini yang mestinya kita himbaukan. Kita cuma bisa himbaukan kalau kita punya kekuatan oposisi, malah kita tekan dalam kebijakan kan. Tapi nggak ada kekuatan itu. Jadi kita hanya ingin buka mata supaya para analis itu tahu bahwa kita dalam krisis, dan presiden menganggap bahwa krisis ini bisa dihilangkan dengan proposal IKN. Itu konyolnya dan dungunya di situ. Kalau cuma konyol kayak biasa, ini juga dungu. Oke. Mari kita bicara pada sekarang peristiwa politik yang terjadi dalam beberapa hari ini ya. Karena bagaimanapun ini pasti erat kaitannya dengan kebijakan pemerintahan di masa depan. Ada 2 fenomena yang menurut saya menarik kita perhatikan kalau sekarang ini. Satu, kemarin kita sudah bahas bahwa calon presiden KIB itu harus dikonsultasikan dengan Pak Jokowi. Kita ini anggap lucu-lucuan saja gitu. Tapi di satu sisi ini sekarang misalnya koalisi yang digadang-gadang akan mendukung Anies Baswedan kelihatannya sudah mulai intensif untuk bertemu walaupun tim kecil gitu. Mingkat kemarin pertemuan antara Agus Harimurti dengan Anies sendiri, dan kemudian terakhir pertemuan antara Agus ternyata bertemu dengan Pak Surya Paloh dan sebagainya, meskipun disebut bahwa itu pertemuan kekeluargaan, nggak bisa lah politisi ketemu dalam situasi disebut kekeluargaan gitu. Nah, di satu sisi kemudian kita melihat bagaimana kemarin Ganjar mendapat teguran lisan karena dia menyatakan siap di Capres. Yang lebih bikin kaget ternyata ketua DPC Solo FX Hadi Rudiatmo yang mendukung Ganjar itu mendapat teguran yang keras dan terakhir itu sama dengan para dewan kolonel. Bagaimana kita memahami ini ya, Bung Rocky ya? Iya, ini semua soal harga kan, harga politik dari pencapresan ini. Kelihatannya dalam soal Anies itu harga dari cawapres lebih mahal dari harga presidennya itu kan. Anies sudah dielulukan, didukung di semua daerah. Kalau saya pergi ke daerah itu dengan gampang kita tahu ini uang langsung dari para pendukungnya tuh. Nggak ada sinyal-sinyal bahwa itu uang oligarki. Tapi ini di tingkat lokal daerah tuh. Jadi gairah daerah untuk mencari pemimpin baru itu jangan dibatalkan dengan sinyal bahwa pemimpin baru akan jadi penerus Jokowi itu akan batal di daerah. Jadi relawan daerah itu rela untuk keluarin uang sendiri demi Anies bertempur atau bersaing dengan calonnya istana. Itu intinya di situ tuh. Dan itu justru yang dipermainkan oleh potensi koalisi. Kan partai-partai Demokrat, PKS masih siksak di situ kan. Buat apa? Ya tentu buat memenuhi kriteria Anies. Tapi pada saat yang sama mereka tahu Anies nggak mungkin jadi presiden tanpa dukungan PKS misalnya. Saya baca juga di PKS ada 2 faksi di situ. Faksi yang menginginkan Anies secara jujur dan membantu Anies. Ada faksi lain yang menginginkan Anies tapi minta mahar dari Anies atau timnya Anies kan. Kan kalau mau fair ya minta aja pada Nasdem kan. Kan Nasdem yang jadi operatornya kan. Jadi mestinya Nasdem kirim uang ke PKS atau Demokrat. Kira-kira kalau kasarnya begitu kalau kita baca kan. Karena tetap ditahan-tahan. Nah mungkin nanti akan ada pembicaraan supaya cawapresnya si ini, duitnya dari si itu. Dan karena itu terhadap yang itu, yang lain mesti disogok supaya nggak baper. Kira-kira begitu kan. Ini buruknya politik Indonesia. Udah ada tokohnya, tapi yang di bawah justru tahan. Partai-partai koalisi nggak akan sempurna karena bersaing. Nah kalau kita hitung secara gampang, ya elektabilitas dari Nasdem, Demokrat dan PKS ya Demokrat yang paling tinggi sebetulnya kan. Tetapi karena elektabilitas AHY di bawah Anies maka diterimalah itu sebagai fakta politik. Karena itu mesti nego dengan Nasdem. Yang nego dengan Nasdem sebetulnya adalah Surya Paloh dan SBY yang nggak mungkin langsung duduk sama-sama karena egonya masing-masing kita tahu watak Pak SBY dan watak Surya Paloh sama tuh.
Nah, itu sebetulnya yang kalau ditanyakan apa yang terjadi, yaitu tukar tambah kepentingan material lebih penting daripada membayangkan masa depan bangsa sebetulnya tuh. Jadi ada palsunya juga nih koalisi. Koalisi ini ya koalisi amplop sebetulnya dasarnya tuh. Bahwa kemudian nanti berpikir masa depan itu belakangan tuh. Nah, yang lebih penting kita mau dapat kepastian kalau koalisi Anies ini diucapkan nanti mungkin tanggal 10 November atau tanggal berapa lah itu harus pasti bagi relawan, yaitu mereka koalisi ini akan mendukung Anies sesuai dengan keinginan relawan, yaitu Anies akan jadi antitesis Jokowi itu. Nah, kalau itu nggak terjadi, saya khawatir banyak relawan yang akan merasa, wah kalau begitu udah nggak ada gunanya kita kumpulkan uang secara volunteer untuk membackup Anies. Kenapa? Ya karena dianggap ya Anies sudah punya uang, ngapain lagi di relawan bekerja. Nah, ini juga akan mematahkan semangat relawan. Padahal Anies sebetulnya dideklarasikan pertama oleh semangat relawan, bukan oleh Nasdem. Ya. Ini jadi sebenarnya kalau mau mereka semua kalkulasinya kalkulasi jangka panjang, kepentingan bangsa dan negara katakanlah gitu ya. Ini kita harus potong mata rantai oligarki ini kan ini kan lobby ini ujungnya nantinya kalau urusan mahar dan sebagainya larinya pasti ke oligarki lagi kan. Pasti semua partai yang berkoalisi dukung Anies nggak ada uang itu kan kosong semua. Lalu pertanyaan dari mana didapat uang? Ya Anies akan didagangkan ke oligarki itu. Jadi perjanjian antara oligarki dan partai pendukung Anies itu yang akan jadi borgol buat Anies ke depan. Itu yang kita ingin beritahu pada Anies. Anda akan diborgol oleh mereka yang mencarikan uang buat Anda, tetapi dengan janji yang Anda nggak bisa penuhi nantinya kan begitu. Lain kalau memang partai-partai ini menganggap oke, Anies adalah calon presiden, maka kita sepakat aja lah, kita undi aja lah calon wapresnya dari PKS apa dari Demokrat, ya diundi aja, buang koin, gak ada uang kan di situ. Dengan cara itu, yes kan gitu. Maka ada kelegaan. Oke, kalau begitu relawan akan memobilisasi. Oh, itu jujur banget mereka. Dengan cara itu oligarki cari, karena mereka nggak bisa investasi di depan kan. Kalau udah jalan ya pasti oligarki akan ikut. Kalau udah putaran kampanye semuanya akan turun bantuin Anies. Tapi di awal kebersihan moral itu yang kita butuhkan. Apalagi kalau kita pakai standar dari FNN, yaitu kalau nggak 0% kita bubarin mereka. Saya membayangkan itu keren banget tuh ya. Nah, satu mestinya gini, nggak usah terlalu ekstrem kalau diundi. Saya kira kasih aja waktu misalnya lakukan survei internal. Ini bukan survei yang sering mempublikasikan hasilnya ya. Dan siapa yang kan Anies tidaknya kan seperti Anda sebut kemarin ada 3 syaratnya kan. Satu yang bisa menaikkan elektabilitasnya, kedua soliditas dari koalisi, yang ketiga bisa membantu pemerintahan yang efektif. Oke, kita ambil saja yang pertama soal karena untuk memenangkan itu kan harus elektabilitasnya dulu. Kenapa nggak dilakukan survei internal? Jadi ya, yang lain mesti legowo lah kalau yang kata-kata AHY atau AHR yang lebih mendukung Anies dari sisi elektabilitas ya harus sepakati kan begitu ya. Dan kedua tadi saya sih sepakat ini lepas dari Anies atau bukan. Saya sih ingin mendorong bagaimana kita memutus mata rantai oligarki, dan itu saya kira dengan semangat yang kita sebut sebagai volunteerism itu, semangat ke relawanan itu saya kira bisa kok ya kita lakukan ya Bung ya. Justru itu yang kita ingin push supaya politik itu memang volunteerisme itu. Volunta kan artinya kehendak kuat, itu namanya volunte itu. Dan kehendak kuat itu jangan dibatalkan oleh kehendak uang kan. Itu maksudnya tuh kita ajukan terus beginian nih. Dan kalau misalnya dihitung tadi, ya oke, jangan diundi. Lalu dihitung kira-kira yang mau disurvei itu siapa kira-kira yang dalam pikiran publik lebih kurang berhubungan dengan oligarki, PKS atau Demokrat misalnya. Ini kita ambil minus malum aja tuh. Yang lebih kurang, kalau yang lebih banyak pasti mungkin orang duga-duga kerumitan itu. Jadi dengan gampang kita tahu bahwa apakah PKS atau Demokrat yang kira-kira mampu untuk mengatakan tidak pada oligarki. Itu dulu tuh. Setelah itu dilihat tuh, kalau digabungkan dengan variabel ketokohan, tokoh Demokrat dan tokoh PKS, siapa yang lebih mampu untuk membantu Anies secara birokrasi misalnya tuh. Jadi semua itu kalkulasi di atas meja lalu ditentukan kan. Sebelum oligarki menawar, itu maksudnya kan. Begitu oligarki udah tawar ya udah berantakan semua. Jadi betul-betul ini politik nilai itu, values, ethical drive itu yang kita ajukan. Jadi kalau itu mungkin kita masih
Oke, kita lupakan sebentar soal tuntutan 0%, walaupun itu normatif itu tetap akan kita tuntut. Tapi dengan itu kita percaya bahwa ada etika baru di dalam pencalonan Anies. Kalau enggak sama aja tuh. Jadi kalau itu nggak terjadi ya artinya Anies juga sama. Hanya mungkin oligarki bagi dua aja. Yang sana main pada Ganjar, yang ini main pada Anies. Kalau Pak Prabowo udah aman itu karena beliau merasa dia bisa biayai sendiri politiknya. Oke, mari kita tinggalkan itu PR buat para partai-partai yang akan berkoalisi untuk Anies Baswedan. Jangan sampai kalian ini kesannya kan mereka seperti rebutan tulang gitu, nanti malah nggak dapat, semuanya nggak dapat gitu ya. Mari kita pindah ke soal fenomena Ganjar ini. Kita teruskan lagi nih kan dengan perkembangan terbaru kemarin di FX Hadi Rudiatmo yang diberi sanksi keras karena mendukung Ganjar Pranowo. Ya itu konflik di PDIP ini nggak bisa selesai kalau PDIP tidak menunjukkan kepemimpinan Ibu Mega. Dalam beberapa minggu ini kan Ibu Mega nggak mau mimpin tuh. Itu sibuk di antara ajudan-ajudannya aja tuh yang kasih sinyal ini, sinyal itu, lalu lapor ke Ibu Mega. Sementara Ibu Mega mungkin lagi berupaya untuk meditasi, mencari ilham dari Bung Karno, siapa sebetulnya yang paling layak. Sebetulnya itu aja Ibu Mega harus mengatakan, kami partai yang dibesarkan untuk punya harga diri gitu. Karena itu harga diri itu jangan dipermainkan oleh segala macam tukar tambah. Maka Ibu Mega akan bilang, kalau saya Ibu Mega, saya penasihat Ibu Mega, Anda pasti akan kalah di 2024 karena mencalonkan Puan. Tapi partai Anda akan diingat sebagai partai yang konsisten. Mau pilih mana gitu? Kan gampang kan? Daripada berupaya menang tapi dianggap ya nggak jujur, udah ngusir Ganjar, balik lagi, panggil lagi Ganjar gitu kan. Kenapa? Karena orang tahu nggak ada kader. Jadi justru dalam waktu yang 3 tahun ini, Puan Maharani maju aja sebagai presiden. Apapun yang terjadi, kita tahu kapasitas Mbak Puan nggak cukup. Tetapi ada pride, ada harga diri pada partai itu. Ngapain bikin partai besar dengan janji kaderisasi, kalau akhirnya outsourcing juga di ujungnya kan, nyari tokoh lain tuh. Ganjar tuh bukan Soekarnois, Ganjar seringkali lebih banyak berpikir kapitalistis, sebetulnya anti rakyat beliau tuh karena menggusur Wadas. Itu aja udah pertanda. Kalau Ganjar misalnya datang dari tradisi Wong Cilik, dia nggak akan gusur Wadas, tapi Wadas itu kan proyek oligarki. Nah, Ibu Mega mestinya lurus di situ tuh, supaya kita sama-sama dukung Bu Mega. Bu Mega, Anda pasti kalah itu bersaing dengan Anies, tetapi Anda menang di dalam batin, dalam karakter berpolitik. Dengan cara itu Ibu Mega tanamkan pikiran bahwa kendati kita partai kalah, tapi kita nggak pernah bermain-main dengan bujukan pragmatisme. Nah, hari-hari ini oportunisme dari PDIP itu dan pragmatisme terbaca kuat, dan itu melanggar asas-asas kenasionalismean dan asas-asas Soekarnoisme itu saya kira itu usulan saya untuk memperkuat watak dari PDIP. Ini saya lagi bantu PDIP kan. Yes, konkret. Jadi saya tadi membayangkan, saya pikir saya tadi di Megawati Institute. Ternyata kita masih ngobrol di sini. Jangan ingatkan itu. Saya memang ingin supaya PDIP tumbuh sebagai partai yang ideologis, kira-kira begitu kan. Ya. Kalau nggak dia jadi partai pragmatis ya udah apa gunanya tuh. Ya. Merdeka, Soekarnois. Tapi ternyata itu desoekarnoisasi justru berlangsung di situ. Ya, dan kita ingin bukan hanya PDIP. Saya kira semua partai-partai politik kita harusnya menjadi partai-partai yang ideologis kan. Dengan cara seperti itu sebenarnya sistem politik kita bisa perbaiki ya, Bung Rocky. Ya memang kalau partai yang ideologis artinya partai itu punya harga diri, dia punya integritas. Jangan kayak KIB itu, partai-partai ada di situ nunggu perintah Jokowi. Lo ngapain bikin partai kalau masih nunggu perintah Jokowi? Terus apa marwahnya partai-partai itu kan? Sinting itu namanya, bukan sinting, bukan bego, dung. Udah diralat ya, yang tadi ya, jangan digoreng lagi. Oke, terima kasih sebelum itu, dan sebelum lebih lanjut lagi kita mesti akhiri dulu dengan 0% dulu deh, Bung Rocky. Ya, itulah berpikirlah mulai dari 0% supaya nggak terjadi kedunguan dalam politik. Yes, oke. Thank you. Yeah.